Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Kita bertemu lagi di pelajaran biologi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan jaringan meristem pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan jaringan dasar. Jaringan dasar ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya dua saja. Yang pertama adalah jaringan parenkim dan yang kedua adalah jaringan pelindung. Oke, kita lanjut dalam pembahasannya. Baiklah, kita bahas materi kita kali ini yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum mengetahui apa saja jaringan pada tumbuhan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan pada tumbuhan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Baiklah, kita bahas yang pertama jaringan meristem atau embrional, yaitu jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Sel-sel penyusun jaringan meristem berukuran kecil, dinding sel tipis, memiliki nukleus yang besar, mengandung banyak sitoplasma, tidak memiliki ruang antar sel, dan tidak memiliki vakuola atau memiliki vakuola berukuran sangat kecil dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Bentuk sel meristem ini ada yang bulat, lonjong, kubus, atau prisma. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Jaringan meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Aktivitas jaringan meristem primer mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer. Menurut Haberland, meristem primer berasal dari promeristem yang berkembang menjadi protoderm atau bakal epidermis. Kemudian prokambium yaitu bakal berkas pengangkut dan meristem dasar atau bakal parenkim. Selanjutnya meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya tetapi menjadi embrional kembali. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus. Nah, ini terdapat pada akar maupun batang tumbuhan di kotil dan gimnosperme. Nah, kambium gabus terdapat pada kulit batang dan membentuk jaringan gabus yang sukar dilalui air atau tidak dapat dilalui air. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan tumbuhan bertambah besar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal
atau meristem ujung yang terdapat di ujung batang atau ujung akar. Kemudian meristem apikal menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bertambah tinggi. Selanjutnya meristem interkalar atau meristem antara. Terdapat di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal ruas batang. Dan berikutnya meristem lateral atau meristem samping. Terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contoh, kambium dan kambium gabus, yaitu filogen. Kemudian kambium ke arah luar membentuk phloem dan ke arah dalam membentuk xilem. Kambium gabus ke arah luar membentuk phloem dan ke arah dalam membentuk phloderm. Berikutnya pembahasan tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki beberapa karakteristik, seperti tidak ada aktivitas pembelahan sel. Ukuran sel relatif lebih besar daripada sel-sel meristematik. Kadang-kadang sel telah mati, terdapat ruang antar sel, dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya. Sitoplasma sedikit dan vakuola besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Nah, sesuai namanya, fungsi jaringan pelindung yaitu melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Jaringan yang pertama, jaringan epidermis, yaitu merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Nah, epidermis ini juga dapat berkembang menjadi alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Contohnya stomata atau yang dikenal mulut daun yang merupakan derivat epidermis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian yang berikutnya trichomata merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut, sisik, rambut kelenjar, dan tonjolan. Nah, trichomata ini berfungsi mengurangi penguapan dan pelindung dari predator, meneruskan rangsang, dan membantu penyerbukan. Berikutnya adalah jaringan gabus. Nah, setelah batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya, epidermis tidak aktif lagi dan fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Jaringan dewasa berikutnya adalah jaringan dasar atau parenkim, yang disebut jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Ciri-cirinya, yang pertama, sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel.
Kemudian dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. Selanjutnya, sel-sel berbentuk polihedral atau segi banyak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, jaringan parenkim yang bertugas dalam fotosintesis. Kemudian parenkim pengangkut merupakan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut, yaitu floem dan xilem. Kemudian jaringan parenkim penimbun berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Selanjutnya, parenkim air merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan air. Dan yang terakhir, parenkim udara atau aerenkim merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan udara. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim terbagi atas 4 macam. Yang pertama, parenkim palisade merupakan parenkim yang menyusun mesofil daun membentuk silindris atau memanjang, tegak, dan mengandung kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang merupakan parenkim penyusun mesofil daun yang sel-selnya memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur. Kemudian, parenkim lipatan merupakan parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam serta mengandung banyak kloroplas. Dan yang terakhir, parenkim bintang, yaitu yang berbentuk seperti bintang dan bersambung pada bagian ujung-ujungnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Untuk mengetahui apa kalian benar-benar paham, kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri jaringan meristem. Yang kedua, berdasarkan letaknya jaringan meristem terbagi atas berapa, jelaskan. Yang ketiga, tuliskan deripat-deripat epidermis. Yang keempat, tuliskan dan jelaskan mengenai parenkim berdasarkan fungsinya. Oke, kerjakan dan kirimkan ke WA Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.